Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tanda orang meninggalkan Tuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, bahwa Tuhan selalu menyertai kita itu tidak diragukan. Nah, yang menjadi masalah ini adalah kita sebagai orang yang disertai Tuhan ini justru yang seringkali memilih jalan sendiri, meninggalkan Tuhan, dan makin lama makin jauh gitu Pak Paul. Nah, apakah hal itu terjadi seketika atau sebenarnya merupakan suatu proses yang cukup panjang yang kita bisa kenali lewat kehidupannya gitu Bapak? Biasanya ini merupakan sebuah proses Pak Gunawan yang berlangsung dalam hidup seseorang, dan sebetulnya sudah ada tanda-tanda yang memang menyertainya. Tapi masalahnya adalah pada umumnya kita tidak menyadari tanda-tanda itu. Kita masih beranggapan bahwa kita itu tetap hidup dekat dengan Tuhan, padahal sebetulnya kita sudah mulai meninggalkan Tuhan. Ya, mungkin melalui perbincangan ini kita bisa menolong orang-orang yang temannya atau bahkan pasangan hidupnya itu mulai menjauh dari Tuhan. Apakah orang lain memang bisa melihat tanda-tanda itu, Pak Bas? Saya percaya justru seringkali yang pertama melihat adalah orang lain. Kita itu sendiri akhirnya buta ya, tidak menyadari apa yang terjadi dalam diri kita. Nah, inilah yang orang-orang nantinya lihat, dan sebetulnya kalau mereka memberitahukan kita bahwa mereka melihat hal-hal ini, seyogianya lah kita mendengarkan ya tanggapan mereka. Sebab bisa jadi mereka adalah orang yang Tuhan pakai ya untuk mengingatkan kita supaya jangan terus menjauh darinya. Tapi biasanya justru sebaliknya yang terjadi Pak Paul ya. Waktu diingatkan reaksinya adalah marah, adalah menolak bahwa dia meninggalkan Tuhan. Dia tetap ngotot, saya tidak meninggalkan Tuhan kok gitu. Ya, karena mungkin kita itu ya tidak mau mengubah konsep atau pandangan tentang diri kita. Kita tetap mau melihat diri kita sebagai orang yang baik, sebagai orang Kristen yang taat dan saleh. Sehingga waktu orang mengatakan kamu kok berubah, kamu kok tampaknya begini begitu, menjauh dari Tuhan lah apa, kita tidak menerima hal itu, malah kita mungkin marah dan menuduh kamu kok menghakimi saya dan sebagainya. Nah, tapi sebetulnya ya justru seringkali orang lain lah yang melihat perubahan-perubahan dalam diri kita itu, maka kita perlu merendahkan diri dan menerima masukan mereka. Ya, tapi di dalam Alkitab kan secara terbuka itu ditunjukkan memang ada orang-orang tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu yang meninggalkan Tuhan, Pak Paul ya. Dan memang bukan hanya satu atau dua orang Pak Gunawan. Jadi ada sejumlah tokoh-tokoh yang memang disebut oleh Alkitab orang-orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan ada orang-orang yang akhirnya mengalami hidup yang sangat tragis karena telah meninggalkan Tuhan. Nah, itu sebabnya saya kira ya Alkitab memberi kepada kita contoh-contoh itu supaya kita bisa belajar darinya. Ya. Melalui perbincangan ini Pak Paul, tokoh siapa yang ingin Pak Paul angkat gitu? Ada dua Pak Gunawan yang ingin saya angkat, yaitu Simson dan Raja Saul. Nah, keduanya kita tahu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan atau pernah dipakai Tuhan, tapi kita juga tahu bahwa dalam satu momen hidup mereka, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Tapi sebenarnya ada cukup banyak orang juga ya Pak Paul ya, yang ada yang memang terus meninggalkan Tuhan sampai matinya, tetapi ada juga yang sebelum dia meninggal sempat berbalik, bertobat kembali kepada Tuhan, Pak Paul. Ada Pak Gunawan, jadi di Alkitab misalkan di Perjanjian Baru kita tahu ya, Yudas meninggalkan Tuhan dan terus meninggalkan Tuhan. Ada juga seperti Petrus yang pernah dalam satu titik meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan, tapi kemudian kembali kepada Tuhan. Jadi ada orang-orang yang memang dalam perjalanan hidup dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan, namun ada yang kembali, tapi juga ada yang tidak kembali. Tapi apakah itu menjadi pengalaman semua orang Kristen gitu? Semua orang yang percaya kepada Tuhan maksudnya Pak? Saya kira seharusnya tidak Pak Gunawan. Sebab kalau saja kita ini bersedia bersedia mendapatkan teguran, Tuhan tidak akan
mendiamkan kita, menjauh darinya. Ya pasti akan menitipkan baik itu hambanya atau siapa untuk mengingatkan dan membawa kita kembali kepadanya. Cuma nanti tergantunglah kepada kita, apakah kita bersedia mendengarkan atau tidak. Ya, nah saya yakin tentu ada beberapa tanda-tanda yang bisa cukup jelas kita lihat atau orang lain melihat. Tanda yang pertama apa Pak Paul? Tanda yang pertama adalah kalau kita itu meninggalkan Tuhan, kita itu mulai melupakan Tuhan. Nah, misalnya nih ya, kita lihat coba dah yang pertama, yaitu tentang Simson. Kita tahu di antara semua hakim yang memerintah Israel, Simson adalah yang paling perkasa. Tuhan menganugerahkan kepadanya kekuatan yang luar biasa, sehingga dengan kekuatan itu ia sanggup membunuh seekor singa serta mengalahkan berlaksa-laksa musuh hanya dengan tengkorak keledai. Atau yang kedua adalah Raja Saul. Dia adalah raja pertama Israel yang berhasil menyatukan semua suku di bawah satu payung pemerintahan. Ia pun memimpin Israel melawan kekuasaan bangsa Filistin, dan akibat kemenangannya Israel berdiri menjadi sebuah kerajaan yang diperhitungkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah, dari sini kita lihat bahwa ini adalah dua orang yang dipakai Tuhan. Ya, dalam masanya sendiri-sendiri Tuhan memakai mereka. Simson dipakai Tuhan melepaskan Israel juga dari serangan dan penjajahan bangsa Filistin. Nah, kebetulan Saul juga harus memerangi bangsa Filistin yang terus menyerang Israel. Nah, di bawah Saul lah Israel menjadi sebuah kerajaan. Jadi dengan kata lain itu adalah sebuah sumbangsi besar ke dalam sebuah bangsa Israel. Jadi dua-dua orang yang Tuhan pakai. Namun, akhirnya kita tahu mereka melupakan Tuhan. Ya, misalnya kita lihat di sini baik Simson maupun Saul pada awalnya menyadari bahwa kekuatan dan kemenangan ini berasal dari Tuhan, bukan dari diri mereka sendiri. Namun sayangnya akhirnya mereka melupakan Tuhan. Nah, salah satu tanda bahwa mereka melupakan Tuhan adalah mereka tidak lagi mencari Tuhan dan kehendaknya sebelum melakukan suatu hal. Semua dipikirkan dan diputuskan sendiri, dan Tuhan ditinggalkan di belakang. Ya, jadi justru orang yang melupakan Tuhan itu pada awalnya adalah orang yang sungguh dekat dan cukup akrab dengan Tuhan, Pak Paul. Kalau awalnya tidak ada hubungan yang baik, ya kita tidak bisa mengatakan orang itu melupakan Tuhan. Dan ini merupakan suatu tindakan yang disengajakan oleh mereka sebenarnya. Jadi kita melihat Pak Gunawan, Simson itu sebelum lahir pun ya, kelahirannya sudah diberitahukan oleh malaikat Tuhan kepada orang tuanya. Saul itu diutus ya, Samuel itu kepadanya diurapi oleh Tuhan. Jadi jelas-jelas mereka itu orang yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan, Tuhan urapi, Tuhan pakai. Jadi benar-benar akrab dan dipakai Tuhan. Namun sayangnya mereka dalam perjalanan itu mulai melupakan Tuhan. Apa yang mereka pikirkan baik, mereka putuskan. Mereka tidak lagi menggubris atau menghiraukan kehendak Tuhan. Tidak lagi pusing-pusing mau mencari tahu kehendak Tuhan itu apa. Yang penting kehendaknya apa, ya itulah yang dilaksanakan. Ya, itu kalau kita aplikasikan dengan kehidupan kita sekarang sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu seperti apa, Pak? Pak Gunawan, saya kira ya salah satu tandanya ya bahwa kita mulai meninggalkan Tuhan adalah kita mulai jarang mengingat Tuhan. Ya, mungkin kita hanya mengingat Tuhan pada waktu kita beribadah di hari Minggu. Selain itu kita jarang mengingat nama Tuhan. Mungkin juga ya kita mulai melupakan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, lewat doa, lewat saat teduh. Ya, akhirnya kita makin sibuk, tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan secara pribadi. Nah, akhirnya Tuhan mulailah kita lupakan dalam kehidupan kita. Baru ingat Tuhan tatkala duduk di depan gereja atau dalam kebaktian, ya baru ingat Tuhan. Setelah itu lupa lagi. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang lebih menarik buat orang ini daripada Tuhan yang dulunya merupakan sesuatu yang menarik buat dia gitu, Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi pada umumnya kalau memang kita tidak memelihara hubungan itu dengan Tuhan,
mencari Tuhan, mendengarkan firman-Nya, membaca kitab suci, berdoa kepadanya, benar-benar yang menegakkan disiplin rohani itu. Kalau kita tidak melakukannya, memang pada akhirnya kita mulai melupakan Tuhan. Nah, Tuhan itu mau agar kita itu terlibat dalam hubungan timbal balik dengannya. Memang ada orang mungkin bisa berkata, wah kalau begitu semuanya bergantung pada kita dong. Kalau kita mau dekat kepada Tuhan, kita dekat. Kalau kita mau jauh dari Tuhan, kita bisa jauh dari Tuhan. Iya, dalam pengertian ini bergantung pada kita sebab Tuhan menginginkan relasi timbal balik. Relasi kita dengan Tuhan bukan relasi paksa, tapi relasi kasih. Nah, dalam relasi kasih, mesti dua orang saling memberikan dirinya kepada satu sama lain. Tuhan sudah memberikan dirinya, Dia sudah mati buat kita, mencurahkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Nah, sekarang tinggallah tanggapan-tanggapan dari kita. Maka kalau kita tidak menanggapi dan mementingkan hal-hal yang lain, ya pada akhirnya dengan sendirinya kita pun mulai melupakan Tuhan. Ya, kalau dari pihak Tuhan, itu pasti kita tidak ragukan, Pak Paul ya. Seperti janjinya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, dan itu terbukti gitu Pak Paul ya. Hanya kita ini yang seringkali melarikan diri dan meninggalkan Tuhan itu Pak Paul. Ya, banyak kejadian seperti itu Pak Gunawan. Misalnya nih ya, contoh yang sering terjadi adalah waktu kita susah, ya aduh, kita berteriak-teriak, berseru-seru, minta Tuhan tolong kita. Tapi begitu kita mulai senang lagi, hidup lancar lagi, ya mulai lupa Tuhan. Waktu hidup itu membosankan, tidak ada kegiatan yang menarik, ya kita membenamkan diri dalam kegiatan gerejawi, melayani Tuhan. Begitu pekerjaan kita mulai membaik, tugas-tugas kita di luar makin banyak menumpuk, hal-hal seperti pelayanan di gereja dan yang lainnya tidak lagi menarik, tidak lagi kita prioritaskan. Akhirnya perlahan-lahan kita mulai akhirnya melupakan Tuhan. Ya, kita misalnya dalam pengambilan keputusan, udah nggak ambil keputusan sebelumnya berdoa dulu, oh ya tidak, ambil keputusan langsung. Nah, nanti misalnya macet, ada masalah, oh baru ingat Tuhan lagi. Nah, hidup seperti ini nih, hidup yang berpotensi tinggi akhirnya melupakan Tuhan. Nah, Pak Paul, untuk mengingatkan mereka yang mulai melupakan Tuhan, apakah ada ayat firman Tuhan yang disediakan oleh Tuhan gitu Pak? Mazmur 119 ayat 2 berkata, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi Tuhan tidak pernah berkata, ya, kalau memegang peringatan Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, pastilah batin kita itu sengsara. Tidak, justru batin kita akan berbahagia. Sebab kenapa? Ya memang itulah kuncinya. Tuhan menginginkan kita hidup dalam peringatannya, mencari Dia dengan segenap hati, baru kita nanti hidup dipimpin olehnya dan menemukan kebahagiaan secara batinnya. Nah, wujud mencari Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa Pak? Nomor satu, memang kita memberikan waktu untuk Tuhan Pak Gunawan. Kita nggak bisa berkata, oh saya memberikan kok untuk Tuhan, mengutamakan Tuhan kok. Tapi doa pun tidak, membaca firman pun tidak, menenangkan diri di hadapannya juga tidak. Kedua, tindakan konkretnya adalah dalam segala pengambilan keputusan, sebelum bertindak, berdoa terlebih dahulu. Mencari Tuhan, minta berikan petunjuk kepada kita yang jelas. Terus berdoa meminta kehendaknya, dan memberi jangka waktu tertentu supaya Tuhan nanti bisa memberikan jawabannya kepada kita. Dan yang ketiga adalah wujud nyata mencari Tuhan, kita benar-benar menjauhkan diri dari yang jahat, dari yang berdosa, karena kita takut kepadanya. Ya, memang itu diperlukan suatu usaha yang sungguh-sungguh Pak Boleh, seperti orang mencari sesuatu yang sangat berharga itu. Nah, makin berharga sesuatu itu bagi kita, tentu kita mencarinya dengan upaya yang jauh lebih serius gitu Pak Boleh. Betul, ini poin yang bagus sekali Pak Gunawan, sebab kadang ya kita mendapatkan atau memperoleh konsep bahwa ya Tuhan terserahlah, kalau Tuhan memang mau saya dekat dengan Engkau, ya Tuhanlah yang mesti membuat saya dekat kepadamu. Enggak, sekali lagi ini relasi kasih, dan relasi kasih relasi timbal balik, bukan relasi paksa. Jadi kita mesti mengeluarkan usaha. Makin besar usaha yang kita keluarkan mencari Dia, makin ya kita menunjukkan kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh memperhatikan Dia.
Ya, selain tanda ini Pak Paul, tanda mulai melupakan Tuhan, apakah ada tanda lain orang yang meninggalkan Tuhan itu? Yang kedua adalah kita mulai membesarkan diri, Pak Gunawan. Ini ya contoh dari Saul misalnya begini nih ya. Saul itu awalnya Pak Gunawan, dia bukan orang yang percaya diri. Ya, istilah sekarangnya pede. Sebaliknya ya, Saul itu penuh keraguan, sangat bergantung pada Samuel. Lagi mau diurapi, dia malah lari ketakutan. Dia itu benar-benar penuh dengan keraguan. Nah, coba kita lihat Simson. Di awal pelayanannya, Simson juga menempatkan diri sebagai hamba Allah, menyadari keterbatasannya. Namun, sayangnya, tatkala keduanya menjadi tersohor, mereka berubah dan mengandalkan diri sendiri. Nah, itu yang terjadi akhirnya. Saul memperoleh kemenangan-kemenangan ya. Karena bangsa Filistin bisa dipukul, kalah dan sebagainya. Simson juga mengalami kemenangan-kemenangan. Nah, mereka makin tersohor. Mereka akhirnya mulai membesarkan diri. Contohnya, Saul. Dia berusaha mempertahankan taktanya. Kendati Tuhan sudah tidak lagi menghendakinya. Bahkan ia ingin memastikan bahwa putranya lah yang akan naik menggantikannya. Nah, dia terus membesarkan diri, membanggakan apa yang telah diperbuatnya bagi Israel. Sebelum dia memerintahkan Doeg, seorang Edom itu membunuh para imam-imam Tuhan. Nah, dia itu banggakan dirinya. Siapa yang telah berbuat ini berjasa buat saudara, buat kamu semuanya. Saya. Nah, seperti itu. Simson juga sama. Dia begitu yakin bahwa kekuatannya tetap akan bersamanya. Walaupun ia membocorkan rahasia kekuatannya kepada Delilah. Dia tidak takut bahwa kekuatannya akan hilang bila rambut panjangnya digunting. Sebab kenapa? Dia terlalu percaya diri. Nah, kita lihat kesamaannya. Dua-dua mulailah mempercayakan diri sebegitu besarnya. Ya, padahal keberhasilan yang mereka raih, yang mereka dapatkan, ini kan semua berasal dari Tuhan juga, Pak Paul ya. Nah, kalau Tuhan mau tahu dengan memberikan keberhasilan ini membuat mereka jadi sombong dan menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, kenapa hal itu terjadi, Pak Paul? Tuhan tetap memberikan yang baik kepada kita, Pak Gunawan, sebab Tuhan nomor satu ya, penuh dengan kasih. Dia ingin agar kita bisa menikmati hal-hal yang baik dalam hidup kita, berkat-berkat yang melimpah, ya. Nah, karena kebaikannya itu dia memberikan semua yang baik itu. Dan yang kedua, kita juga tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang besar kepada Simson karena Tuhan ingin memakainya. Ya, sebagai seorang hakim yang bisa memimpin bangsanya mengalahkan bangsa Filistin. Tuhan juga memberikan keberanian, kekuatan kepada Saul supaya ya Tuhan bisa memakainya. Tapi ya seringkali akhirnya kepercayaan itu, anugerah itu dianggap sebagai sesuatu yang semestinya memang milik saya. Mereka lupa bahwa ini sebetulnya adalah karunia Tuhan belaka. Ya, jadi sebenarnya kan kita itu sebagai manusia serba salah gitu Pak Paul ya. Waktu kita menderita atau mengalami kegagalan-kegagalan ya, kita minta Tuhan itu menolong kita itu. Tetapi dengan keberhasilan itu kita mudah terjerat pada kesombongan, ketinggian hati, seolah-olah kesuksesan itu adalah hasil karya saya gitu Pak Paul. Dan Pak Gunawan, seperti tadi telah kita bahas ya, awalnya memang melupakan Tuhan. Jadi kalau Pak Gunawan perhatikan, orang yang akhirnya ya membesarkan diri, melihat keberhasilan ini karena saya. Sebelumnya dia mulai berpikir begitu, sebetulnya sesuatu telah terjadi. Dia sudah mulai melupakan Tuhan. Sebab kita tahu ya, kalau kita tidak melupakan Tuhan, makanya itu saya letakkan di depannya, penting sekali. Kalau kita tidak melupakan Tuhan, berarti kita akan mencari Tuhan. Membaca firman-Nya, mendengarkan ya nasihat-nasihatnya, membuka hati untuk menerima tegurannya. Nah, kita susah akhirnya untuk menjadi seperti ya Saul dan Simson ini, membesar-besarkan diri dan akhirnya nggak lagi melihat Tuhanlah yang menjadi pemberi semua itu. Jadi ya memang kunci yang pertama itu penting sekali, jangan sampai melupakan Tuhan. Ya, padahal saat ini itu seringkali diajarkan atau beritahukan kepada orang-orang itu agar punya percaya diri yang kuat gitu Pak Paul. Nah, ini kan bisa menjerumuskan seseorang untuk melupakan Tuhan juga.
Betul, kalau tidak hati-hati, kepercayaan diri yang dipupuk-pupuk seperti itu membuat kita akhirnya melupakan Tuhan. Sudah tentu ya kita ini mengerti ya bahwa ya apa yang disampaikan itu ada baiknya supaya membuat kita jangan sampai belum apa-apa sudah ragu. Sebab kalau belum apa-apa sudah ragu ya akhirnya tidak maju-maju lah dalam hidup ini. Namun selalu harus ingat bahwa kita terbatas. Begitu banyak hal di luar kendali kita dan semua sebetulnya berada dalam tangan Tuhan, bukan tangan kita sendiri. Maka ya akhirnya kita kembali ya menyerahkan kepada Tuhan lagi, menyerahkan kepada Tuhan dan bersyukur bahwa ini adalah anugerahnya, ini bukan dari kita, ini adalah pemberian Tuhan dan kita hanyalah sebetulnya alat yang Tuhan pakai. Ya, apakah ada ayat firman Tuhan yang mengingatkan orang-orang yang seringkali merasa dirinya besar sendiri gitu Pak Paul? Tuhan Yesus itu nggak sering-sering memuji orang ya Pak Gunawan. Tapi salah satu yang Tuhan puji adalah Yohanes Pembaptis ya. Jadi Tuhan Yesus ya benar-benar melihat orang ini orang yang berhikmat, berintegritas, jujur, tulus dipakai Tuhan. Maka Tuhan Yesus pun memuji dia. Nah, dia ini ya, Yohanes Pembaptis pernah berkata begini, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Artinya Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi justru makin berjalan, makin menikmati keberhasilan, mesti berkata, aku harus makin kecil. Tuhan harus makin besar. Tapi ini kuncinya adalah, kita hanya bisa kecil kalau Tuhan besar. Jadi kalau kita mau kecil-kecilkan diri, tapi nggak membesarkan Tuhan, ya nggak bisa. Tetap diri itu nanti yang menggelembung. Maka kuncinya adalah selalu kedepankan Tuhan, besarkan Tuhan. Otomatis diri itu makin mengecil. Berarti sebenarnya makin sukses seseorang, makin berhasil atau makin seseorang itu meraih cita-citanya, dia justru harus lebih banyak bergantung kepada Tuhan supaya dia tidak terjerumus pada dosa kesombongan ini, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Dan saya percaya Tuhan itu akan menghadirkan ya tanda-tanda kalau dia mulai jauh ya, atau mulai membanggakan diri atau membesarkan diri. Tuhan akan kirimkan tanda-tanda supaya dia sadar. Contoh adalah Raja Daud. Ya, dia ingin melihat kemuliaannya. Jadi dia memerintahkan Yoab untuk melakukan sensus. Berapa banyak sih penduduknya, kekuatannya, tentaranya, semua dia ingin menghitung kehebatannya. Nah, dari mulut Yoab itu tuh, panglima yang sebetulnya hidupnya nggak terlalu lurus ya, membunuh orang dan sebagainya. Tapi dari mulut Yoab itu muncul tuh teguran kepada Raja Daud. Kenapa sih mesti begitu? Bukankah Tuhan sudah berkati? Ya nggak usah lah. Tapi Daud paksa. Akhirnya Tuhan tegur, Tuhan kirimkan nabinya, dan berikan hukuman kepadanya. Jadi kalau memang kita itu tuh anak Tuhan yang memang bersedia bertobat, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan berikan kepada kita peringatan-peringatan. Kalau kita tidak hiraukan, dia akan beri kita hukuman supaya kita bertobat dan kembali kepadanya. Ya memang untuk Daud ini Tuhan menghukum atau mengingatkan dengan sangat keras gitu. Misalnya suara itu suara yang sangat keras yang disampaikan Tuhan kepada Daud supaya Daud tidak jadi sombong. Tapi apakah hal itu juga berlaku untuk Saul dan Simson itu, Pak Paul? Simson sudah mendapatkan ya dari awalnya ya sebetulnya peringatan. Misalnya dari orang tuanya sudah diberitahukan, udah jangan menikah dengan gadis Filistin itu. Tetap nggak hiraukan, jalan terus, mau lagi. Pernikahan pertama gagal, kedua juga sama Delila, tetap lagi nggak hiraukan. Saul berkali-kali menerima teguran dari Hakim Samuel, dihimbau lagi, diberitahukan lagi, tetap aja berbuat dosa. Dari Daud, dari putranya Yonatan, tapi memang tidak lagi mau mendengarkan. Namun ya kita bisa berkata, kalau kita dari awal mau mendengarkan, mau ditegur, mau berubah,
pasti Tuhan akan berikan kepada kita peringatan. Ya, jadi sebenarnya kesempatan untuk bertobat itu diberikan oleh Tuhan kepada semua orang. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dan Dia akan memberikan peringatannya lebih dari sekali. Berulang-ulang kali Pak Gunawan. Namun tergantung kitanya lah mau apa tidak ya bertobat dan kembali kepadanya. Ya, Pak Paul, mungkin yang ketiga ini kita tidak akan bisa bahas sampai tuntas Pak Paul ya. Tetapi sebenarnya apa tanda yang ketiga yang terjadi pada diri orang yang meninggalkan Tuhan itu Pak Paul? Yang ketiga adalah mendengarkan manusia lebih daripada Tuhan. Nah nanti kita akan bahas Pak Gunawan bahwa ternyata tuh kalau kita lebih mendengarkan manusia daripada Tuhan, itu adalah pertanda tuh bahwa sebetulnya Tuhan tidak lagi penting. Dan sebetulnya kita lebih menghargai pendapat-pendapat manusia. Nah, itu adalah sebetulnya itu tanda yang kita sudah mesti cermati. Kalau tidak, kita makin tenggelam dan makin jauh dari Tuhan. Ya, jadi walaupun orang-orang seperti Simpson dan Saul itu dipilih secara khusus oleh Tuhan, tetap punya kecenderungan untuk menomorduakan Tuhan atau bahkan lebih rendah dari itu Pak Paul. Jadi akan ada orang-orang tertentu dalam hidup mereka yang akhirnya tuh lebih berpengaruh, lebih mereka dengarkan. Sehingga akhirnya ya mereka tidak lagi mendengarkan Tuhan. Dan nanti kita akan bahas Pak Gunawan, biasanya orang-orang itu tuh yang kita dengarkan adalah orang-orang di mana dengan mereka kita mempunyai kebutuhan khusus. Sehingga dari mereka tuh kita mendapatkan yang kita butuhkan. Sehingga lebih dengarkan mereka lah dan Tuhan kita nomor duakan. Ya, jadi ini suatu bahan yang cukup menarik dan tentunya kami berharap bahwa para pendengar yang sudah mengikuti perbincangan kita sampai sejauh ini akan tetap mengikutinya pada kesempatan yang akan datang Pak Paul. Ya, kita berharap akan hal itu. Jadi para pendengar kami harapkan Anda tetap mengikuti perbincangan dari kelanjutan pokok tanda-tanda orang yang meninggalkan Tuhan pada kesempatan yang akan datang. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tanda orang meninggalkan Tuhan, bagian yang pertama. Dan kami akan melanjutkan dan menuntaskan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Tapi bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.